Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Putri Yohanes, nomor BP 1610221032 dari mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di PT Perkebunan Nusantara 8 Kota Bandung. Jadi saya praktik kerja lapangan itu saya diletakkan pada divisi pemasaran, lebih tepatnya pada subdivisi pemasaran produk retail industri hilir atau IHT. Jadi pada presentasi kali ini saya ada 6 bagian laporan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pelaksanaan kegiatan, yang keempat tugas khusus, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian pendahuluan latar belakang. Jadi latar belakangnya yaitu magang atau praktik kerja lapangan ini merupakan salah satu syarat untuk melalui proses pendidikan bagi mahasiswa tingkat akhir. Tuntutan dunia kerja yang semakin tinggi mengakibatkan proses magang menjadi sangat penting untuk kedepannya. Dan masalah magang ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 21 sampai 30. Dan lebih spesifiknya lagi, magang ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 22/Men/9/2009 tentang penyelenggaraan permagangan di dalam negeri. Menyesuaikan dengan salah satu misi Universitas Andalas, yaitu menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan iptek, serta meningkatkan publikasi ilmiah dan haki, maka beberapa program studi di Universitas Andalas menyelenggarakan kegiatan magang dalam rangka untuk mencapai misi tersebut. Salah satunya yaitu program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Tujuan magang ada yaitu terbagi dua, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa untuk mengetahui suatu sistem atau manajemen yang berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis. Yang kedua, memberi kesempatan untuk mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja pada sektor agribisnis yang relevan dengan profesi yang akan diemban nantinya. Yang ketiga, memberikan keterampilan tambahan yang akan berguna untuk bekerja di masa yang akan datang. Yang keempat, agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Dan yang terakhir, meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami manajemen serta sistem pemasaran pada perusahaan perkebunan, khususnya yaitu PT Perkebunan Nusantara 8. Yang kedua, menambah ilmu, wawasan, dan keterampilan baru tentang manajemen serta sistem pemasaran yang berlaku pada perusahaan perkebunan. Lingkup magang. Magang ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara 8 Kota Bandung pada bagian divisi pemasaran dengan fokus kegiatan magang untuk kali ini adalah pada aspek pemasaran atau subdivisi pemasaran retail produk IHT. Hal-hal yang diamati dan dipelajari nantinya adalah bagaimana regulasi atau prosedur yang berlaku dalam pemasaran produk jadi teh perusahaan seperti administrasi, penjualan, distribusi, promosi, dan lain-lain. Dalam kegiatan magang ini pada perusahaan, penulis dibimbing oleh seorang staf divisi pemasaran dan beberapa staf lainnya. Hal ini bertujuan supaya kegiatan magang dapat terarah dan terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada perusahaan. Bagian kedua, pelaksanaan kegiatan. PT Perkebunan Nusantara atau yang disingkat PTPN 8 merupakan perkebunan milik negara yang bergerak di sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan kegiatan usahanya meliputi budidaya, persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengolahan, dan penjualan komoditas perkebunan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Jadi PTPN Bandung ini merupakan salah satu BUMN yang dimiliki oleh negara. Pada PTPN Bandung ini tidak hanya memiliki beberapa perkebunan yang biasa diusahakan oleh PTPN yang lain. PT Perkebunan ini juga memiliki satu divisi yaitu yang bernama IHT atau Industri Hilir Teh. Jadi pada IHT ini mereka menciptakan produk jadi atau produk hilir dari
komoditas teh. Produknya yaitu berupa teh celup dan teh seduh dengan merek dagang Gualpara dan Walini. Jadi pada magang kali ini saya ditempatkan pada subdivisi pemasaran produk retail, yaitu pemasaran pada produk yang dijual dan dipasarkan oleh IHT, atau lebih tepatnya diproduksi oleh IHT dan dipasarkan oleh subdivisi pemasaran produk retail. Visi misi perusahaan, visinya yaitu menjadi perusahaan agribisnis terkemuka dan terpercaya, mengutamakan kepuasan pelanggan dan kepedulian lingkungan dengan didukung oleh SDM yang profesional. Misinya yaitu untuk menghasilkan kualitas tinggi dan produk ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh pasar dan memiliki nilai tambah. Yang kedua, mengelola perusahaan dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik dan kepemimpinan yang kuat, posisi sumber daya manusia sebagai aset berharga dan meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui kesehatan perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan semua sumber daya untuk mencapai peluang pengembangan usaha secara mandiri atau bersama-sama. Yang terakhir, yaitu mempromosikan Corporate Social Responsibility atau CSR sejalan dengan kemajuan perusahaan. Jadi tidak hanya bergerak di bidang perkebunan, tetapi PTPN ini juga bergerak di bidang CSR. Waktu dan tempat. Adapun rincian kegiatan magang yang penulis lakukan ialah untuk hari kerjanya yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. Waktunya yaitu 30 hari kerja, dimulai pada tanggal 22 Januari 2020 dan berakhir di 7 Februari 2020. Dan total ada 30 hari kerja dalam 6 minggu. Tempatnya yaitu di kantor pusat PT Perkebunan Nusantara 8 Bandung, alamatnya di Jalan Sindang Sirna, nomor 4, Kota Bandung. Tugas khusus. Jumlah mahasiswa yang melakukan magang di PT Perkebunan Nusantara 8 ini yaitu berjumlah 2 orang, yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Masing-masing mahasiswa memiliki tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan atau staf pada divisi pemasaran. Tugas khusus yang diberikan kepada saya, penulis, yaitu pada bagian subdivisi, saya diletakkan pada bagian subdivisi pemasaran produk retail. Kegiatan kerja yang dilakukan yaitu seperti kegiatan administrasi penjualan produk, pencatatan faktur pembelian, kemudian pengagendaan purchase order atau PO, pembuatan disposisi order atau DO, penyerahan dokumen-dokumen penjualan ke bagian divisi lain yang terkait, serta beberapa kegiatan prosedural lainnya di bagian pemasaran yang melibatkan mahasiswa magang. Baiklah, kita masuk kepada bagian pembahasan. Pemasaran produk retail industri hilir teh PT Perkebunan Nusantara 8. Jadi PTPN 8 ini merupakan satu-satunya PTPN yang memiliki blending khusus dan pabrik kemasan teh celup dan teh curah atau teh seduh. Dengan nama Industri Hilir Teh, pabrik ini memproduksi teh merek Gualpara dan Walini. Dan sebelumnya perusahaan juga memiliki teh retail lainnya seperti teh dengan merek dagang Gunung Mas, Sedap, dan Malabar untuk pasar dalam negeri, menyesuaikan dengan permintaan distributor. Unit IHT PTPN 8 ini merupakan divisi yang memproduksi produk jadi atau produk hilir dari komoditi teh. Karena seperti yang kita tahu, PTPN 8 ini komoditas utamanya yaitu memiliki kebun teh dan menghasilkan teh dalam bentuk teh kering atau teh pucuk kering ataupun teh pucuk basah, sehingga ini memberikan peluang bagi PTPN 8 sendiri untuk menghasilkan produk jadi atau produk hilirnya sendiri. Maka untuk pemasaran produk ini diatur oleh divisi pemasaran, lebih tepatnya pada subdivisi pemasaran produk retail. Untuk mengoptimalkan kegiatan penjualan produk jadi atau produk dengan merek dagang Gualpara dan Walini ini, subdivisi pemasaran produk retail telah menjalin kerjasama dengan banyak distributor penjualan yang terbagi menjadi 2, yaitu modern trade atau pasar modern dan gross trade. Modern trade yaitu pasar atau distributor yang merupakan contohnya itu seperti Lipomart, yaitu pasar-pasar swalayan atau pasar-pasar yang jenis seperti pasar supermarket atau minimarket seperti Lipomart, Alfamart, Indomaret, dan sejenisnya. Sedangkan gross trade atau GT yaitu pasar atau distributor yang bukan merupakan modern trade selain supermarket dan minimarket. Kemudian kita masuk pada mekanisme penjualan produk retail.
untuk pemesanan barang, jadi pembeli atau distributor, baik itu GT atau MT, melakukan pemesanan barang kepada subdivisi pemasaran retail melalui dokumen penjualan berupa purchase order yang berisi yaitu jenis pesanan, yaitu jenis teh yang dipesan, kemudian jumlah pesanan, yaitu berapa dus yang akan dipesan, kemudian nomor pemesanan, tanda tangan, dan stempel perusahaan atau distributor. Pemesanan barang ini biasanya melakukan melalui email, telepon, ataupun fax. Kemudian dokumen PO yang dikirimkan oleh distributor, ini kemudian diterima oleh staf TO atau taking order. Dan seluruh pesanan itu pun dicatat dalam agenda purchase order. Kemudian dokumen PO dan beserta agendanya disampaikan kepada staf piutang untuk dilakukan pemeriksaan status tagihan dari si pembeli barang atau distributor. Jadi pembelian barang ini tidak langsung dibayar, tidak langsung barang diterima kemudian pengiriman uang oleh distributor. Jadi pada kontrak pembeli atau kontrak distributor yang diatur sebelumnya itu pada subdivisi retail ini distributor boleh melakukan piutang atau hutang terlebih dahulu kepada subdivisi, sehingga nanti di kontrak itu akan diatur berapa lama jangka waktu yang dapat disanggupi oleh distributor atau pembeli dalam melunasi piutangnya, apakah dalam waktu 1 bulan atau 60 hari. Jadi setelah staf piutang menuliskan status tagihan di lembar disposisi PO, selanjutnya di lembar disposisi ini pun disampaikan kepada kepala divisi pemasaran untuk memperoleh persetujuan atau penundaan atas pemesanan barang. Biasanya penundaan pemesanan barang ini bisa terjadi dengan alasan seperti distributor atau pembeli yang belum melunaskan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diatur pada kontrak kerja. Lalu PO atau pesanan barang yang telah disetujui atau ditandatangani oleh kepala divisi pemasaran, ini pun akan ditindaklanjuti dengan membuat dokumen DO atau delivery order, yaitu surat pengeluaran produk jadi yang dikeluarkan oleh gudang jadi yang telah disetujui oleh manajemen dan selanjutnya akan disampaikan kepada unit IHT untuk pemenuhan barang dan sekaligus pengiriman barang. Kemudian penerimaan barang. Setelah barang diterima oleh penerima barang atau pembeli atau distributor, petugas territory sales supervisor yang setempat melakukan verifikasi atas kesesuaian barang dengan dokumen DO. Selanjutnya, penerima barang atau pembeli menandatangani dokumen DO ini sebagai tanda terima barang dan menerima surat tagihan penjualan atau sales invoice. Kemudian bagian distribusi meneruskan kembali ke subdivisi pemasaran retail saat melakukan penagihan, serta sebelumnya dibuatkan salinannya atau scan untuk arsip pada subdivisi AR. Maksudnya AR ini merupakan accounting receivable atau tim AR yang ada di dalam subdivisi pemasaran produk retail. Yang dibuatkan salinan atau scan-nya yaitu dokumen DO tadi. Kemudian untuk jangka waktu penagihan biasanya yang sudah ditetapkan pada awal kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh distributor dengan divisi hukum. Umumnya jangka pelunasan piutang itu ialah 30 hari atau 60 hari. Jadi secara berkala subdivisi AR akan melakukan mengingatkan distributor untuk melakukan penagihan untuk melakukan pelunasan piutang. Tidak hanya jadi begitulah mekanisme penjualan produk retail. Kemudian kita masuk pada mekanisme promosi atau pemasaran produk retail. Jadi pemasaran produk retail ini dilakukan oleh tim sales atau tim lapangan yang bergerak di lapangan langsung. Program dan anggarannya dibuat oleh tim marketing berdasarkan masukan dari tim lapangan atau sales, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi konsumen saat itu. Usulan program dan anggaran diajukan dalam bentuk memo kepada kepala subdivisi pemasaran retail untuk dilanjutkan ke kepala divisi pemasaran. Memo pengajuan program marketing dan anggarannya kemudian dikaji oleh kepala divisi pemasaran. Bila setelah dikaji oleh kepala divisi pemasaran, ternyata usulan program itu
tidak disetujui, maka usulan program dikembalikan untuk direvisi dan Kadif Kepala Subdivisi Pemasaran Retail beserta tim mengajukan kembali program marketing dan penganggaran yang sudah direvisi. Namun jika program itu disetujui, maka program dikembalikan ke bagian marketing untuk persiapan menjalankan program dan anggaran diajukan untuk diproses oleh divisi akuntansi, pengadaan barang dan jasa, dan divisi keuangan. Dan setelah disetujui pun program siap untuk dilaksanakan. Jenis-jenis program itu banyak seperti program beli 3 gratis 1 atau pemasaran seperti pemasangan pamflet ataupun iklan dan sejenisnya. Lalu yang terakhir yaitu ketentuan klaim distributor. Jadi klaim ini yaitu jenis klaim yang dapat diajukan kepada PTPN 8 yaitu yang pertama biaya program promosi, gaji sales atau eksklusif. Kemudian yang terakhir itu trade and consumer promotion, listing fee dan sebagainya. Jadi maksud yang terakhir ini yaitu misalnya pada program promosi dari pemasaran yaitu memberikan program beli 10 gratis 1, maka program ini akan ditanyakan kembali kepada si pembeli apakah bentuk promosi ini diberikan dalam bentuk barang atau dikembalikan dalam bentuk uang atau diskon. Nah, setelah itu jika pembeli atau distributor menyetujui untuk bentuk program distribusi dalam bentuk uang, maka akan diberikan persenan uang yang akan dikembalikan kepada distributor. Namun jika distributor lebih memilih untuk bentuk promosi dalam bentuk barang, maka divisi pemasaran retail akan memberikan kembali surat DO kepada IHT untuk mengirimkan kembali barang yang diminta oleh distributor. Kemudian surat pengajuan klaim. Untuk pengajuan klaim pun harus memerlukan surat yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti yang pertama, persetujuan tertulis dari Kadif Pemasaran atas program promosi yang diajukan. Yang kedua, klaim gaji. Ini khusus untuk petugas sales, yaitu rekapitulasi gaji sales eksklusif, dokumen hasil kerja, absensi, tanda terima gaji per sales eksklusif. Kemudian yang ketiga, klaim lainnya yaitu seperti dilengkapi dengan bukti kegiatan terkait seperti proposal ataupun dokumentasi. Kemudian adanya persetujuan tertulis dari Kadif Pemasaran atau SPR yaitu sales eksklusif, yaitu sales promotion request atau marketing promotion request digunakan sebagai dasar penggantian klaim. Mekanisme penyelesaian klaim distributor yaitu yang pertama, distributor menyampaikan surat pengajuan klaim. Yang kedua, pengajuan klaim beserta dokumen pelengkap akan diverifikasi oleh staf dan disampaikan kepada Kadif Pemasaran untuk memperoleh persetujuan. Kemudian persetujuan Kadif akan ditindaklanjuti oleh subdivisi AR dengan melakukan pemotongan piutang sesuai dengan nilai klaim yang disetujui oleh Kadif Pemasaran. Yang keempat, penggantian biaya klaim diadministrasikan ke dalam SPDK atau sistem pengolahan data berbasis komputer. Jadi, PTPN 8 ini juga memiliki portalnya tersendiri. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu staff klaim dilakukan rekapitulasi klaim secara periodik setiap bulan. Baiklah, itulah pembahasan yang dapat saya simpulkan. Kemudian masuk kepada penutup kesimpulan yaitu kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis di PTPN 8 Kota Bandung dapat memberikan gambaran bagaimana suasana kerja dalam suatu perusahaan. Ilmu dan wawasan baru dalam aspek pemasaran pada perusahaan besar seperti PTPN 8. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan memiliki standar operasional prosedur yang berlaku agar setiap kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian produk retail yang dijual oleh perusahaan ada beberapa brand yaitu Golpara dan Walini. Ketentuan penjualan produk retail dengan distributor ataupun pembeli pun diatur dalam prosedur yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya melalui divisi hukum. Lalu prosedur pemasaran produk retail yaitu ada beberapa tahap yaitu mulai dari pengajuan program promosi, penentuan konten dan kemudian klaim dari hasil promosi tersebut, hasil program tersebut. Kemudian saran dalam kegiatan pemasaran dilakukan oleh subdivisi retail yaitu divisi pemasaran
agar meningkatkan pengawasan atau monitoring prosedur penjualan produk retail karena dalam prosedur penjualan produk itu memiliki banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh kedua belah pihak. Sehingga jika kekurangan satu dokumen saja, maka itu akan menjadi suatu masalah yang dapat merugikan salah satu pihak. Dan kegiatan promosi retail IHT pun supaya lebih digencarkan supaya produk dapat bersaing di pasaran karena produk ini belum mampu menguasai seluruh lini pasar nasional dan hal ini berguna untuk meningkatkan penjualan teh serta pendapatan dari PT PN 8 melalui penjualan produk retail IHT. Sekian hasil presentasi saya mengenai pemasaran produk retail IHT pada PT PN 8 Kota Bandung. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.